warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa menegakkan salat subuh berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Itu semua hanya karena pertolongan Allah semata. Dan kita bersyukur sekali lagi atas pertolongan itu. Mudah-mudahan ketaatan kita dinilai Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa berupaya mengikuti sunnah-sunnahnya, mendakwahkan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua tentang bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman itu selalu memanfaatkan anugerah Allah sekecil apapun. Dia akan gunakan semua yang Allah berikan untuk menambah-nambah kebaikan, untuk menyelamatkan dirinya, terutama kelak ketika menghadap Allah di yaumul qiyamah. Tangan, telinga, mata, lisan, kaki semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang yang beriman, semua yang ada dalam dirinya harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan dia akan hentikan semua itu sekiranya menimbulkan mudarat. Nah, salah satu perangkat anggota badan kita ini yang bisa menjadi sarana untuk menambah-nambah kebaikan adalah lisan kita. Saudaraku, banyak sekali kalau kita mau jujur, ucapan-ucapan yang selama ini sudah kita lontarkan, yang barangkali tidak ada kebaikan sedikit pun, bahkan mungkin menimbulkan resiko di yaumul qiyamah. Disitulah bedanya orang beriman menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa. Dan salah satu doa yang memberikan satu potensi kebaikan yang melimpah, yang dijadikan Allah dengan berbagai macam balasan yang luar biasa adalah kebiasaan atau membiasakan diri membaca sholawat atas Nabi. Mungkin selama ini kita sering mendengar seruan ajakan bersolawat. Dalam kultum subuh ini akan saya pertajam tentang apa sebetulnya substansi daripada sholawat yang sering digaungkan dalam kehidupan kaum muslimin. Di mukadimah kultum saya sampaikan ayat 56 Quran surat 33, surat Al-Ahzab. Dan ayat ini sangat populer bagi kita sekalian, terutama yang menegakkan ibadah Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang
bersolawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat atas Rasulullah dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud di ayat Allah bersolawat atas Nabi, malaikat bersolawat atas Nabi, orang-orang mukmin bersolawat atas Nabi? Kalau dikatakan Allah bersolawat atas Nabi, artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersolawat atas Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian makna malaikat bersolawat atas Nabi adalah para malaikat memohonkan ampunan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan para malaikat bersolawat atas Nabi, artinya para malaikat mereka memohonkan ampun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kalau dikatakan orang-orang mukmin bersolawat kepada Nabi? Maknanya adalah bahwa orang-orang mukmin memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah bersolawat, artinya Allah memberi rahmat. Para malaikat bersolawat, malaikat memohonkan kepada Allah agar mengampuni Rasulullah. Kalau orang-orang mukmin bersolawat, orang-orang mukmin sedang memohon kepada Allah agar memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti silahkan dibaca penjelasan ini di dalam catatan kaki di tafsir kitab Al-Quran Departemen Agama. Saudara yang dirahmati Allah, kalau demikian, kira-kira apa fadilah keutamaan bersolawat atas Nabi? Jadi kalau selama ini kita mungkin baru sampai kepada informasi seruan, nanti harapan kita coba praktekkan selawat ini. Tidak kurang dari 12 fadilah bersolawat atas Nabi. Yang pertama adalah sebagai bukti bahwa kita melaksanakan perintah Allah. Sebagai bukti ketaatan kita menjalankan perintah Allah seperti yang dimaksud dalam Quran surat Al-Ahzab 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolatlah kalian alaihi atas Muhammad, atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Jadi orang-orang yang mengucapkan sholawat, membaca sholawat itu tandanya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang bersolawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Apa ini maksudnya? Orang yang hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sekali saja, orang itu akan mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan rahmat 10 kali lipat. Karena makna sholawat tadi adalah kalau dari Allah namanya rahmat. Hanya satu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan satu rahmat itu, jamaah rahimakumullah. Satu bentuk rahmat itu nilainya luar biasa. Dan kita membutuhkan rahmat itu. Bayangkan kalau kita mengucapkan 3, 7, 10 dan seterusnya, berapa rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Ini fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, orang yang mengucapkan satu sholawat atas Nabi, dia akan diangkat 10 tingkat lebih tinggi baginya
akan diberikan 10 kebaikan dan dihapus 10 kesalahan dalam dirinya. Karena itu orang-orang yang sadar bahwa dirinya masih banyak kesalahan, dosa, salah satu di antara bentuk penghapusan dosa adalah dengan membaca sholawat atas Nabi. Orang-orang yang pengen ditinggikan derajatnya 10 kali lipat ketinggian derajat itu, dia harus membiasakan dirinya membaca sholawat. Sekarang mari kita jujur, berapa banyak ucapan-ucapan kita yang tidak mendatangkan faedah, sementara ucapan sholawat Nabi ini luar biasa kebaikan. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak menyibukkan diri dalam membaca sholawat Nabi. Kemudian yang keempat, keutamaan sholawat atas Nabi bagi yang membaca akan mendapatkan jaminan kelak syafaat dari Rasulullah SAW ketika kita menghadap pengadilan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk meyakini tentang adanya hari pembalasan, hari kiamat. Sudah sering digambarkan bagaimana situasi di padang mahsyar, bagaimana situasi di saat kita menunggu hisab, bagaimana situasi ketakutan kita saat di mizan. Ya. Semuanya dalam kondisi penuh ketakutan dan ketidakpastian. Tapi tidak halnya bagi orang-orang yang waktu hidupnya membiasakan membaca sholawat atas Nabi, Rasulullah telah akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya yang selalu mendawamkan sholawat atas baginya. Kemudian yang kelima, jika ia mendahulukan doanya sebelum dia meminta sesuatu kepada Allah dengan diawali dengan sholawat Nabi, kemungkinan besar, lebih besar kemungkinan doanya itu akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah. Karena itu saudaraku, ba'da sholat misalnya setelah kita istighfar, membaca Allahumma antas salam dan seterusnya, membaca subhanallah dan seterusnya, dan ketika hendak masuk meminta sesuatu kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, maka jangan pernah dilupakan, awalilah dengan kalimat atau bacaan sholawat atas Nabi. Dia akan bisa menjadi sarana mempercepat terijabahnya doa-doa kita. Kemudian yang keenam, di antara hikmah daripada membaca sholawat Nabi, dia merupakan merupakan faktor yang dapat meningkatkan seseorang kepada nabinya, yang akan menjadi asbab mendekatkan diri kepada nabinya. Bagaimana tidak dekat orang yang selalu menyebut-nyebut namanya, mengingat dalam pikiran dan diucapkan dengan lisannya, tentu dia akan lebih merasa dekat. Ini diantara 6 fadilah membaca sholawat Nabi. 6 berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan akan datang. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengucapkan sholawat Nabi yang benar? Ketika ayat 56 ini turun, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, lantas bagaimana cara kami bersolawat atas engkau? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qalu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Atau lengkapilah seperti sholawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca waktu sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Tapi paling simpel adalah yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan ini hari Jumat, hari yang dimuliakan Allah. Salah satu amalan terbaik
besar adalah membiasakan, mendawamkan, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Jadi kalau kita nanti datang di hari ini, hari Jumat, jam 11 sudah duduk di masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat nawar, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah ada obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Sibukkan diri kita dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sebanyak-banyaknya, dan mohonlah kepada Allah. Nanti di poin yang ke-7 berikutnya akan kita dapatkan bagaimana efek daripada bacaan sholawat atas Nabi. Nah, adapun etika membaca sholawat yang baik adalah baca doa ini dengan penuh rasa harap kepada Allah, rasa penghambaan kepada Allah. Tidak perlu bacaan ini kemudian dengan cara-cara dilakukan secara ugal-ugalan misalnya. Dibaca dengan penuh rasa takut. Situasi yang hadirkan situasi spiritual yang bagus. Sambil kita beraktivitas, sambil membawa kendaraan, sambil berdagang, walaupun kita tidak terdengar oleh orang, lafazkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, memanfaatkan fasilitas lisan terutama untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Dan doa ini, kalimat salawat ini bukan sembarang bacaan. Dia walaupun singkat tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Memang pembuktiannya bukan hari ini, pembuktiannya kelak setelah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum ini memberikan satu motivasi kepada kita untuk selalu menjaga, merawat hasanah keislaman kita, mengamalkan hal-hal yang dituntunkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi bacaan sholawat memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan untuk kita baca. Semoga kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti diakui kemudian juga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.